Ya. Oke. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. Coba ini nomor ini sama ini ada nggak menyederhanakan pecahan? Nggak ada ya. Nah, ini belum ada. Nah, berarti ini dulu. Ya. Menyederhanakan pecahan. Nah, oke, di sini ada beberapa soal. Kita cobain semua ya. Ini berkaitan dengan menyederhanakan pecahan. Bentuk paling sederhana dari 18/20 banding 27. Nah, 2/3. iya, sama-sama dibagi Bagi 3. bagi 9 ya. 9. Sama-sama dibagi 9 berarti 2/3. Oke ya. Terus bawahnya nih. Perbandingan 5 ons banding 1,5 kilo. Perhatikan. Ini ons, ini kilo. Ya, dua satuan yang berbeda kita samakan. Samakannya kemana lebih baik? Ke ons atau ke kilo? Kilo. Ke Kilo. Ons. kilo. Apa ons? Ons. Nah, antum lihat lebih tinggi mana? Lebih paling kecil yang mana itu? On apa kilo? Kilo. Satuannya. Kilo. Ons. Satuannya. Ons. Satuannya itu kecilan ons. Ya. Satuan. Sebenarnya boleh saja antum pindah ke kilo, cuma lebih enak ke ons. Ini ya. Ingat, 1 kilogram berapa ons? 10. Nah, berarti di sini ini tetap 5 ons banding 1,5 kilo itu berapa ons? Berapa ons? 15. Berarti di sini 15 ons. Berarti perbandingannya 5/15. Berapa? 1/3. 1/3. Apakah boleh ke kilo? Boleh saja. Kalau ke kilo jadinya gini. Berarti ini diubah ke kilo ya. Nah, dibagi 10 berarti. Berarti 0,5 banding 1,5. Nah, berarti 0,5 banding 1,5. Nah, ya sama 1/3. Cuma melihat angkanya itu dia ada koma-komanya. Ya, lebih enak yang ini lihatnya. 5/15. Gitu ya. Tapi dua-duanya boleh ya. Silakan. Kalau kalau merasa lebih nyaman yang ke kilo boleh saja. Terus kita lanjut ya, cari masih adakah yang perbandingan? Oh, masih ada nih. Satu lagi nih ya, yang berkaitan dengan perbandingan. Apa? Maksudnya menyederhanakan perbandingan. 500 per buah dengan 7.200 per lusin. Satu lusin berapa buah? 12. Berapa? 12 buah. 12 apa 15? 12 ya. Nah, berarti di sini yang ini 500 per buah. Nah, berarti kalau 7.200 ini masih per lusin, biar jadi per buah diapakan? Bagi. Iya. 7.200 bagi 12. Ya, biar jadi per buah. Berarti 500 banding 72 bagi 12? 6 ya. 600. Nah, perbandingan 500 banding 600 tinggal buang nolnya aja. 5/6. Yang A. Oke. Nah, Ustadz. Ya. Itu 12-nya dari lusin ya? Iya. Karena satu lusin 12 buah, biar jadi buah berarti kan dibagi ya. Karena ini 7.200-nya itu satu lusin. Bukan per buah ya. Harga per lusin. Kalau jadi per buah berarti bagi 12.
Oke, menyederhanakan perbandingan udah. Nah, di sini udah nggak ada yang menyederhanakan perbandingan. Sekarang ke kisi-kisi yang kedua, menentukan skala dari suatu denah. Coba balik ke atas. Skala dari suatu denah ada nggak? Ini mencari jarak, luas sebenarnya. Nah, ini skala. Ini jarak juga, skala berarti ini ya. Oke, ini berkaitan dengan skala. Mencari skala. Oke. Berarti sebuah kontraktor akan membangun fasilitas indoor 60 kali 40 meter. Pada denah terlihat ukuran 15 cm kali 10 cm. Ya. Oke. Berarti di sini ada dua paket, Nak. Ya, ada dua paket. Kita bisa cari jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu ada 60, ada yang 40. Jarak pada peta atau denah itu ada yang 15 sama 10. Nah, jadi ini pasangannya sama ini, Nak. Ya. Yang ini dengan ya. Jangan sampai antum tuh tukar. Ya, jangan sampai antum tukar. Jadi pasangannya itu 15 cm itu mewakili 60 meter. Yang lebarnya 10 cm itu mewakili 40 meter. Ya. Nah, yang antum perlu pahami di situ dulu. Ya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya. Skala itu kan nanti bentuknya 1 banding ya. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Mau yang 60 sama 15 atau yang 40 sama 10? Kita pakai yang mana? Coba yang 15 dulu ya. Nah, jarak pada peta 15 cm. Jarak sebenarnya 60 meter. Nah, ini masih beda satuan. Berarti 15 per 60 meternya di senti. Berapa? 60 kali 1 meter berapa senti? 100. 100. Berarti ini dikaliin 100 ya. Berarti ada 6.000. Oke, nah setelah itu tidak disederhanakan. 15 sama 60 dapat 1 dapat 4 ya. Nah, berarti 1. Nah, berarti bisa ditulis dengan 1 banding 400. Ya, kalau skala itu wajib 1 banding nantinya. Ya. Oke. Sekarang kalau yang kedua ya boleh saja kalau pakai yang 10 sama 40. Jadi skala itu yang 10 cm banding 40 meter. Samain dulu satuannya. 10 cm. Jadi sini 4.000 kalikan 100 ya. Nah, berarti 10 banding 4.000. Nah, tinggal buang 0 yang 1. Sisanya berarti 1 per 400. Bisa ditulis menjadi 1 banding 400. Itu ya, sama ketemunya. Ya, ketemunya sama. Ya. Jadi bukan dengan antum kali ini 60 kali 40 terus yang atasnya 15 kali 10 enggak gitu ya. Tapi sendiri-sendiri. Ya, milih terserah mau pakai yang 60 sama 15 atau yang 10 sama 40. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan berkaitan dengan yang ini? Skala dari suatu denah. Ya, nanti soalnya semacam ini ya, insya Allah ya. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Apa? Berarti itu cuma 15 dibagi 60 doang. Iya. Tinggal disederhanakan jadiin 1 banding. Kalau 10 bagi 40 bisa nggak? Bisa, ini yang sebelah kiri boleh. Ketemunya sama nih. Oh, ya. Ya. Jadi nggak perlu mengalih-alihkan antara 60, 40 atau 15 sama 10 enggak. Langsung seperti ini aja udah cukup.
Ya. Yang penting jangan kutuker 15 sama 40, enggak, jangan. Ya. Nanti hasilnya beda. Oke, nah kita cari berikutnya, menyelesaikan masalah berkaitan dengan selisih perbandingan. Oke, cari yang selisih perbandingan. Selisih perbandingan. Nah, ini ada ya, berkaitan dengan selisih perbandingan. Antum lihat. Oke, ya. Perbandingan kelereng Vian dan Vindi adalah 8:5. Selisihnya 18. Jumlah kelereng mereka berapa? Nah, kalau antum mau lebih enak ya menurut Ane, bisa nih di bagian perbandingan itu antum tambahin variabel ya di sebelahnya. Ya, misalkan berarti miliknya Vian itu yang 8 ya, berarti dia 8N. Kalau miliknya Vindi itu 5N, itu bisa saja. Nah, sekarang selisihnya berapa? Ya, selisihnya berapa? Selisihnya 18. Nah, selisih dari mereka itu kan berarti 8N kurangi 5N. 3N. 3N itu sama dengan 18. Berarti N adalah 18 bagi 3. Iya, 18 bagi 3. N-nya berapa? 6. 6. Itu artinya N ini ya, N itu bisa dikatakan adalah nilai perbandingan atau angka perbandingannya. Afan, aku malah pakainya delete. Ya, ini adalah perbandingan. Anggap aja gitu ya, anggap aja sebagai perbandingan. Ya. Nah, sekarang jumlah kelereng mereka berapa? Ya udah tinggal dijumlahkan. Tadi kan selisih, sekarang jumlah berarti kan 8N ditambah 5N. Berarti berapa? 13N. Nah, sedangkan N-nya 6, berarti di sini 13 dikalikan 6. Berapa? 78. 78. Temu. Ya, jadi N ini hanya sebagai bantuan ya untuk mencari satu angka perbandingan itu berapa. Di sini kelereng berarti berapa kelereng ya. Ustaz, kalau ya itu 6 dari mana? 6 ini 18 bagi 3. 3-nya dari ini oh kurang ya. Oh iya. Ini kan 3N 3 karung 18, berarti kalau sekarung ya tinggal 18 bagi 3 ya. Ini hurufnya nggak mesti huruf N ya, variabelnya. Antum boleh yang lain, boleh A, boleh C, boleh Z, boleh X, terserah ya. Yang penting variabel yang antum tambahin itu hanya sebagai tambahan memudahkan untuk mencari, untuk membedakan angka yang perbandingan dengan angka yang asli ya. Kalau tanpa itu boleh nggak? Boleh saja. Yang penting antum tahu mana angka yang itu angka perbandingan sama sebuah nilai angka yang asli beneran. Ya. Kalau aneh gambarin gini jadinya ya. Selisihnya 18, berarti 8 kurangi 5 sama dengan 18. Berarti 3 sama dengan 18. Nah, kalau antum nggak tahu 3 sama dengan 18 itu apa, nanti bingung sendiri. Kok 3 sama 18 ya? Kalau kesana-sana mikirnya. Nah, 3 di sini adalah 3 sebagai angka dalam perbandingan. Sedangkan 18-nya angka realnya, angka aslinya, jumlah aslinya. Nah, berarti dari sini bisa kita cari bahwa kalau satu angka perbandingan itu sama dengan 6. Nah, baru dari sini kita lari ke jumlahnya. Jumlahnya kan 8 tambah 5. 13. Nah, 13-nya ini masih angka perbandingan, bukan angka asli. Nah, baru karena 1 itu sama dengan 6, ya, satu angka perbandingan itu sama dengan 6 kelereng, maka tinggal 13 dikalikan 6. 78. Boleh juga sama. Ya, boleh.
Ya. Cuma antum lebih enak pakai mana? Mau pakai yang tanpa bantuan huruf ya, N, A atau yang lain, atau mau pakai bantuan, silakan. Ya. Ya, yang penting antum lebih enak memahami yang mana. Ya. Lebih enak yang mana menurut antum? Yang pakai N apa yang nggak pakai N? Nggak ada sih, pusing semua. Ya harus milih dong, masa nggak ada. Ana, kalau Ana kayaknya N. Ya. Tapi nggak tahu sih. Yang penting tahu N itu Ustadz dulu udah apa. ngajarin cara itu nggak? Apa? Ustadz dulu udah ngajarin cara itu nggak? Yang N sempet Iya. sih, cuma aneh lebih seringnya nggak pakai yang N. Karena di awal sempat ngasih tahu, singkatannya ya, sebenarnya tahu. Cuma aneh pakai ini. Kadang aneh tulis juga satu ini satu angka perbandingan gitu tulisnya. Itu nggak masalah. Ya. Jangan pakai. Yang penting tahu angka yang sebagai perbandingan sama angka yang realnya harus bisa dibedakan. Karena ini sama-sama angka ya. Beda kalau yang di bawahnya tuh. Satunya angka, satunya duit ya. Nah, mungkin lebih enak yang bawah ya. Nah, ini masih yang bawah juga ya, masih berkaitan dengan selisih. Ya, kayak kita sekalian aja masih berkaitan dengan selisih yang bawah. Uang Dona dan Doni 3:5. Berarti Donanya yang 3, Doni yang 5. Jumlah uang mereka itu 400.000. Nah, jumlah uang mereka berarti tinggal dijumlahin aja. 3 tambah 5. Nah, kalau nggak pakai N seperti ini ya, 3 tambah 5 sama dengan 400.000. Berarti ini 8 itu sama dengan 400.000. Nah, ini 8. Nah, sekarang kita kan ditanyakan selisih ya, maka kita butuh persatuannya ya. Berarti kalau 1 itu berapa? Ingat, 8 ini 8 angka perbandingan, 1 juga 1 perbandingan. Berarti tinggal 400.000 dibagi 8 berapa? 200.000. Nah, 50.000. 50.000. 400.000 bagi 8 nah. Tinggal 40 bagi 8 5. Nolnya sisa 4, 50.000. Ini 1 sama dengan 50.000. Lah sekarang selisih. Selisih berarti 5 kurangi 3. Berapa? 2. 2. Nah, 2 ini masih angka perbandingan ya. Berarti 2-nya dikalikan 50.000. 50.000. Berapa? 100.000. Ada jawabannya? Nah, seperti itu ya. Tapi kalau antum mau tambahin N juga sama aja ya. Mau antum tambahin N apa enggak, misalkan nih 3N ditambah 5N itu sama dengan 400.000. Nah, berarti 8N 400.000. Nah, berarti N tinggal dibagi ya. Sama kayak itu caranya persis. Cuma di sini nambah N aja. N sama dengan 50.000. Nah, selisihnya berarti 5N kurangi 3N. Kan 2N ya. Nah, berarti 2N itu kan 2 dikalikan 50.000. Ketemunya sama 100.000. Nah, tinggal antum mau pakai yang mana? Pakai yang tanpa N atau yang sama N? Boleh saja. Yang penting antum pahami. Ini angka perbandingan, ini angka yang realnya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, kebetulan ada 2 juga nanti ya soal yang berkaitan dengan selisih ya. Ada 2 juga yang mirip-mirip ini berarti. Berikutnya kita cari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Adakah yang perbandingan senilai? Coba. Ini masih kayak tadi ya, umur. Ini juga perbandingan senilai berarti yang ini ya. Oke. Ini yang perbandingan
senilai. Seorang pengrajin memerlukan 20 meter rotan untuk 4 kursi. Nah, untuk membuat 10 kursi yang sama, banyak rotan yang diperlukan berapa? Nah, berarti sekarang bisa kita seperti ini ya. Rotan sama kursi. Nah, kita buatnya mendatar ya. Berarti yang rotan itu 20 meter. Ya. Kita tulis 20 aja nggak apa-apa. Ya. Terus kursinya 4. Nah, sekarang kalau kursinya itu jadi 10, nah sini berapa atas? Mau diganti X boleh, N boleh, A boleh. Nah, setelah seperti ini diapain? Antum buat, nah seperti ini. Ini namanya perbandingan senilai. Ya, tinggal dikali silang. Oke, kali silang berarti 4 dikalikan X itu sama dengan 20 dikalikan 10. Ya. Berarti X itu sama dengan ini 200 ya. 200 per 4. Berarti X-nya berapa? 200 bagi 4? 50. 50. Nah, berarti ini rotan, X-nya kan rotan ya, satuannya meter, berarti berarti yang paling penting antum bisa bikin ininya. Nah, setelah itu kali silang ya. Kali silang ya kayak aljabar ya berarti. Ya, itu yang perbandingan senilai. Ya. Dan jangan ketukar ya, jangan sampai antum taruh 10-nya di sini. Iya, waalaikumsalam, yang dicari di sini. Aneh nanti. Ya. Kalau kebalik jadinya salah. Pokoknya jangan sampai kebalik. Ya, antum perhatiin urutannya tadi ya. Urutan ketika ini mengerjakan. Oke. Ada yang mau tanyakan tentang perbandingan senilai? Nah, nanti di PTS itu ada 2 ya soal tentang perbandingan senilai. Jadi bisa juga antum cari lagi contoh yang di ST itu, yang ST 5 sekian gitu. Nah, antum bisa cari di situ yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Tapi di sini hanya ini doang yang perbandingan senilai ya. Oke, lumayan ya mewakili. Sekarang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, perbandingan berbalik nilai. Nah, ini di bawahnya ya. Pak Kuku. Oke, sebelumnya mungkin ada yang pengen tahu apa sih contoh-contoh soal yang perbedaannya ya antara yang senilai dengan berbalik nilai. Biasanya soal-soal yang tak berkaitan dengan perbandingan senilai itu seperti tadi ya, berkaitan dengan bahan sama jumlah produksi. Nah, itu contoh-contohnya. Kayak tadi ya. Bahannya apa? Misalkan tepung, jumlah produksinya berapa? Ya, berkaitan dengan itu. Atau misalkan perbandingan antara waktu dengan jarak. Itu juga di perbandingan senilai masih. Kalau perbandingan yang berbalik nilai itu perbandingan berbalik nilai itu contohnya yang proyek-proyek gitu ya. Lama proyek sama pekerja. Terus ada yang bahan makanan dengan lama habisnya. Ya.
bahan makanan lama habisnya, atau berkaitan dengan kecepatan sama waktu. Nah, kalau yang ini biasanya berbalik nilai. Ya. Kalau yang tadi itu berarti berbalik nilai. Sekarang yang pakuku, lihat. Yang pakuku ini itu bahan makanan dengan lama hari, ya, lama habisnya berapa. Maka dia berbalik nilai. Ya. Nah, contoh lagi yang senilai itu misalkan banyak BBM ya, banyak BBM dengan jarak yang ditempuh, ya, atau ya misalkan banyak barang, ya ini paling banyak loh senilai ya. Banyak barang dengan harga. Ya. Kalau perbandingan senilai biasanya masih bisa dihitung persatuannya biasanya ya. Oke, itu tambahan ya berkaitan dengan perbandingan senilai dengan balik nilai. Ya. Jadi ketika antum baca udah tahu ya mana yang senilai, mana yang bukan. Nah, sekarang kita bahas yang ini ya, ini perbandingan berbalik nilai. Perhatikan persediaan bahan makanan, nah ini habisnya. Oke, nah caranya ya kita tulis dulu. Kalau yang tadi di perbandingan senilai kita tulisnya atas bawah, ya jadi misalkan tadi kan apa namanya rotan sama kursinya ya, banyak kursinya di atas bawah. Nah kalau di perbandingan berbalik nilai kita nulisnya gini. Di sini bahan makanan sebelahan dengan lama habisnya. Ya, atau kita bisa tulis hari di sini nggak apa-apa. Ya, ini dalam hari. Berarti tulisnya sekarang bahan makanannya itu bentar. Lebih baik ini tulisnya. Ini berkaitan dengan 60 ekor kambing selama 24 hari. Berarti di sini banyak kambing. Nah, ini hari ya. Maksudnya habis dalam sekian hari. Berarti di sini 60 habis dalam 24 hari. 60 kambing itu 24 hari, ini bahan makanannya ya. Nah, yang satunya yang ditanyakan, jika ia jual 15 kambing, berapa hari akan habis pakan itu bahan makanannya? Nah, di sini berarti yang ditanyakan ini ya. Kita bisa ganti X, kita bisa ganti N atau yang lain. Nah, banyak kambingnya berapa? Yaitu 60 kurangi 15. 15. Berapa? 45. 45. Jadi 45. yang di sini kambingnya 45, berapa hari? Oke, logikanya sekarang logikanya. Tadi kambingnya 60 itu 24 hari. Kalau kambingnya kurang, harinya itu akan nambah apa kurang? Kambingnya tambah dikit. Maka persediaannya itu habisnya lebih lama apa lebih cepat? Lebih lama. Lebih lama. Ya. Nah, kebetulan di sini PG-nya lebih lama semua ya. Berarti nggak ada yang tereliminasi duluan. Nah, oke. Caranya bagaimana? Perhatikan. Kan bahan persediaan makanannya sama ya. Banyaknya sama itu. Misalkan 1 karung atau berapa karung. Pokoknya bahan persediaan makanannya sama. Kalau 60 kambing, 24 hari. Nah, kalau 45 kambing, sekian hari. Nah, berarti di sini kan per kambing ya itu jatah makanannya sama kan? Ya, kekuatan makannya sama. Taruhlah begitu. Nah, cara mencari N-nya adalah gini. 45 dikalikan N
Ya, jadi yang bawah itu dikalikan, yang atas dikalikan. Hasilnya harus sama. Jadi 45 kali N itu sama dengan 60 dikalikan 24. Anda pakai titik ya. Seperti itu. Ya, berarti 45N sama dengan ini dikaliin bagi 45. Atau cara lainnya adalah berarti mencari N itu kan 60 banding dikali 24 bagi 45. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Ya. 60 sama 45 kita bagi berapa? Bagi berapa? 15. Bagi 15 dapat 3, yang atas dapat 4. 4. Nah, berarti sekarang 4 kali 24 per 3. Nah, sekarang ini sama ini. Dapat 1 dapat 8 ya. 24 bagi 3 8 ya. Nah, berarti berapa sekarang? 32. Iya, 32 hari. Ustaz, Ya, itu 60 dibagi 45 kok 4 sama 3. disederhanakan, disederhanakan. Jadi masing-masing dibagi 15. Nah, iya. Nah, gitu ya. Itu yang Tapi samping juga 24 sama 3 iya, disederhanakan. masing-masing bagi 3 ya. Nah, tapi kalau antum misalkan begini nih, 60 kali 24 bagi 45, antum hitung dulu atas juga nggak masalah. 60 kali 24 sekian ribu ya, bagi 45 juga boleh. Atau cara menyederhanakan seperti ini, boleh aja perhatikan. 60 bagi 45, aneh ingatnya bagi 5 dulu Ustaz, boleh. Sama-sama bagi 5, dapat 9, dapat 12. Oke, nah berarti sisa tinggal begini. Nah, sekarang 12-nya aneh bagi lagi dengan 9. Sama-sama bagi 3, dapat 4, dapat 3. Oke, berarti baru seperti ini. Nah, sekarang ini 4 kali 24. 4 bagi sama 3 udah nggak bisa, sekarang 24 tambah 3. Masing-masing bagi 3 dapat 1, dapat 8. Jadinya 32 per 1, ya udah 32. Ini juga boleh. Ya. Boleh. Kalau misalkan dibaginya 2 dulu kalau mungkin ya, bagi 2 dulu nggak apa-apa. Yang penting antum mau nulis sampai bawah gitu. Ya. Nggak masalah. Ya. Oke ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Lihat nih, lihat. Dikalikan itu juga hasilnya ini dikalikan juga. Sama. Jadi hasil perkalian yang atas dengan yang bawah itu sama, disama dengankan. Nah, nanti kita ketemu N-nya. Itu untuk yang ini perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang yang bawah dengan cara yang sama, nak, ya, yang bawah dengan cara yang sama. Oke, yang bawah dengan cara yang sama kita akan kerjakan. Proyek perbaikan jalan harus selesai 30 hari. Dengan pekerja 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan proyek tersebut itu dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Ya, berarti di sini ada banyak hari, ada orangnya atau pekerjanya. Oke. Yang pertama, 30 hari 15 orang. Tapi perhatikan, setelah 6 hari pelaksanaan, setelah 6 hari, berarti 6 harinya ini udah berjalan normal atau enggak? Enggak. Proyeknya selama 6 hari udah berjalan atau belum? Udah. Udah, ya berarti kita udah nggak bisa pakai yang ini lagi. Karena sudah berjalan 6 hari. Nah,
maka kita akan ubah jadi 24 hari 15 orang. Berarti jatahnya tinggal sekian. Kenapa? Karena ini sudah 6 hari berjalan. 6 harinya udah oke. Ya. Udah biasa. Nah, sekarang berarti kan ada sisa 24 hari 15 orang itu yang belum dijalankan. Tapi dari yang belum dijalankan tersebut ada libur selama 4 hari, dihentikan selama 4 hari. Nah, pekerja tambahan yang dibutuhkan berapa? Berarti kan di sini karena libur 4 hari, berarti harinya jadi berapa? 20. Berarti waktu pelaksanaannya itu sisa 20 hari saja. Ya, yang harusnya 24 hari 15 orang karena libur 4 hari berarti tinggal 20 hari. Nah, nggak mungkin kan kalau 20 hari ini diselesaikan oleh 15 orang, butuh nambah. Nah, nambahnya berapa? Kita cari tahu dulu kalau 20 hari itu bisa selesai oleh berapa orang. Nah, di sini kita pakai N atau X terserah. Ya, Anda pakai N ya. Nah, sekarang tinggal pakai cara yang sama dengan soal yang di atas, yang sebelumnya. Berarti ini masing-masing nanti dikalikan. Anda bawa ke sebelah kiri ya. Jadi 20 kali N itu sama dengan 24 kali 15. Oke, berarti N itu adalah 24 kali 15 per 20. Nah, kalau mau langsung dikalikan juga boleh, 24 kali 15 berapa bagi 20 langsung juga boleh. Tapi di sini Anda mau pakai yang coret-coret ya. Sekarang, antum mau coret yang mana? 24 apa 15 yang dengan 20? Ya, antum boleh milih ya. Yang kiri bisa, yang kanan bisa. Tapi Anda mau pakai yang kanan. Perhatikan. 15 dengan 20. Masing-masing Anda bagi 5. Dapat 3, yang bawah dapat 4. Berarti N sama dengan 24 dikali 3 per 4. Oke. Nah, berarti tinggal kita coret yang 24 dengan yang 4. 24 bagi 4 dapat 6, 4 bagi 4 dapat 1. Berarti tinggal 6 kalikan 3. Berapa? 18. Oke, 18 orang. Tapi di PG nggak ada. Ya. Ingat, N ini adalah total pekerjanya. Nah, berarti dari situ tambahan orangnya itu berapa? Ya udah 18 dikurangi ini jumlah hasil pekerjaannya berapa? 15. Berapa? 3 orang. Ya, berarti biar proyeknya ini perbaikan jalannya selesai tepat waktu dari waktu yang ditentukan, maka butuh nambah 3 orang. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih gak ngerti. Masih nggak ngerti? Gimananya nggak ngertinya gimananya? 24 kali Berapa? Nah, 24 oh kali itu 15. disederhanain ya. Ini yang disederhanain nih. Yang mana? Yang N. Yang sebelah kiri. Erlangga yang mana? Ini yang N, yang N. Yang sebelah kiri kan? Ya. Iya. Kalau antum mau langsung hitung boleh. Misalkan nih. Oh, iya. Ini kan Ngerti. Ngerti. Gini ya, nih lihat. 20N sama dengan 24 kali 15. 20N, antum langsung kalian boleh. 24 kali 15 berapa? 240 ditambah 60. Berapa?
300 ya. 300 itu berapa? Coba 24 kali 15. 22, 10, 12, 24. Oh, 360 ya. 360. N berarti 360 per 20. Nolnya coret, tinggal N sama dengan 36 bagi 2, 18. Ini juga boleh. Ya. Sama ya. Ini dengan yang ini, nah boleh. Ya, tapi ada kalanya ada yang lebih mudah langsung. Ini contoh yang lebih mudah langsung. Ada juga yang kalau kita kalikan itu malah besar banget angkanya, dibaginya lebih susah. Kayak contohnya yang di atas. Kalau yang di atas itu menurut Anda lebih susah nggak? Ya, lebih susah kalau dia langsung. Ya, karena 60 kali 24 nanti angkanya gede, baginya 45 lagi ya. Tapi kalau antum sanggup dengan yang langsung dikalikan habis dibagi, boleh saja. Ya, monggo. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Yang penting tahu dari cara di sini ya. Bisa menentukan mana harinya, mana orangnya, habis itu mana dikalikan mana harus sama dengan mana dikalikan mana. Nah, itu pentingnya di situ. Oke. Ada mau tanyakan lagi? Itu berkaitan dengan apa namanya? Berbalik nilai ya. Nah, di berbalik nilai juga itu nanti ada 3 soal ya. Jadi tadi udah 2 macam, mungkin ada 1 macam lagi yang mirip-mirip ya. Nah, tapi aneh kasusnya kalau nggak salah yang simpel seperti yang pertama, bukan yang bertumbuk-tumbuk kayak yang kedua tadi ya. Kalau yang kedua Anda lihat yang ini yang perbaikan jalan ini lebih numpuk-numpuk ya. Kadang dia bisa salah 30 kali 15 sama dengan tadi 20 kali N. Nah, bisa salah ke situ. Ya, tapi kalau yang atas masih enak. Ya. Oke, terus ada lagi di situ berkaitan dengan perbandingan gabungan 2 orang. Maksudnya yang ini ya. Untuk yang soal nomor 10 ya. Kalau di kisi-kisi itu maksudnya yang ini. Ya, jadi ada 2 orang itu punya kemampuan bekerja masing-masing. Ya, kalau nggarap sesuatu ya, yang 1 orang ini bisa misalkan waktunya butuh 12 hari, yang satunya 4 hari. Lebih singkat yang pertama, yang kedua. Ya, A dan B. Yang satunya yang A 12, yang B-nya 4 hari. Kalau di soal ini UD-nya 12, ED-nya 4 hari. Nah, tapi kalau mereka itu digabung, dikerjakan bareng-bareng sama mereka, ya, maka waktunya otomatis dia berkurang. Berkurang atau lebih kecil. Lebih kecil dari mana? Lebih kecil dari salah satu dari yang terendah. Ini 12, ini 4. Maka nggak mungkin ya waktunya akan sama 4 hari lagi. Karena mereka bekerja sama. Berarti yang ini udah otomatis salah. Ya. Berarti kalau antum udah jangan sampai milih yang ini. Udah otomatis salah duluan. Nah, caranya bagaimana? Ingat, caranya adalah ya kita buat pecahan yang atas itu dikalikan yang bawah itu dijumlahkan. Oke. Nah, udah 12, ingat atas perkalian, bawah penjumlahan. Angkanya sama, 12 sama 4, yang bawah juga 12 sama 4. Tergantung nanti soalnya antum bagaimana. 12 kali 4 itu 48 per 12 tambah 4 itu 16. Ya. 16. Berarti berapa di sini? 48 bagi 16? 3. 3. Nah, berarti dia cuma butuh waktu 3 hari jika mereka kerjakan ya, pekerjaan tersebut bareng-bareng. Ya, ini pekerjaannya ini ya, 3 hari. Berarti jawabannya yang
Ya. Jadi misalkan ada yang satu 15 hari, yang satu 5 hari, ya udah 15 kalikan 5 dibagi 15 tambah 5. 75 dibagi 20. Nah, berarti berapa? 3, sekian hari gitu kan. Ya, tapi nanti insya Allah aneh kasih angkanya yang bulat kok ya. Jadi caranya simpel lah, yang atas dikalikan, yang bawah dijumlahkan, baru habis itu dibagi. Ini nggak bisa coret-coret di sini ya, nggak bisa coret-coret. Harus langsung dikalikan dan dibagi. Ya, nggak bisa coret-coret. Oke, ada yang mau ditanyakan?